Tema penyerahan anak adalah penyataan komitmen orang tua untuk mendidik anak dalam Tuhan. Penyerahan anak adalah penyataan komitmen orang tua untuk mendidik anak di dalam Tuhan. Teksnya sama, saya baca sekali lagi. Dalam Matius 19 ayat 13. Yesus memberkati anak-anak. Orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya di atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah halang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti inilah yang memiliki kerajaan sorga. Ia meletakkan tangannya di atas mereka lalu berangkat dari situ. Amin. Berarti peristiwa itu bukan di bait Allah atau di ruang sinagoge. Maaf. Ini kali ya, kalau penyerahan anak ponakan gembala begitu ya jadi mengalir semuanya. Saudaraku, perlu saya sampaikan sedikit bahwa kita anak, saya anak. Dan saya punya anak. Lalu kita lihat dulu ke belakang. Ingat ke belakang, review ke belakang bahwa orang tua kita itu mendidik kita itu benar enggak atau tidak? Satu, kedua. Orang tua kita itu dulu menjadi contoh panutan dalam iman atau tidak? Ya. Orang tua dulu kan mendidik kita kan enggak lepas dari tangan. Ya kan? Pertanyaannya sekarang ini, apa yang kita dapatkan itu, apa kita copy semuanya? Seperti itulah kita mendidik anak-anak kita sekarang. Yang dulu orang tua kita menghajar kita, mendidik kita, menasihati kita lewat kata, lewat mulut, lewat tongkat, lewat sapu. Hal yang sama enggak kita lakukan juga sekarang ke anak? Cara orang tua yang mendidik kita itu seperti itu enggak kita buat sekarang yang mendidik anak kita? Pertanyaannya, orang tua yang mendidik kita sekarang ini seperti saya, apakah saya ini menjadi anak kebanggaan, anak kesukaan orang tua? Yang notabene-nya di dalam aku menerima pendidikan itu banyak kekurangan. Lalu balik kepada diriku sekarang, saya mendidik anakku Yohana dan Samuel itu berbeda dengan dikala aku mendapatkan didikan orang tua. Terlebih istri saya, istri saya yang lebih banyak mendidik. Saya lebih banyak mengajar. Saudaraku yang kita lihat, pertanyaannya pasti berbeda. Dalam perbedaan itu, apakah anak itu kita sebagai orang tua berkata, anakku sudah menjadi penghiburan, anak si palas roha, kesukaan bagiku. Apakah anak itu jadi seperti itu? Atau bisa enggak anak kita berkata, aku anak yang selalu memperhatikan orang tuaku, aku yang selalu peduli kepada orang tuaku, aku selalu menjadi anak yang nurut kepada orang tuaku. Seperti itukah? Tapi yang saya sampaikan, kita bawa anak itu kepada Tuhan. Nih Tuhan, kuserahkan kepadamu, didiklah ini, bawalah ini. Kan enggak begitu. Yang kita bawa adalah cara berpikir kita, cara mendidik kita, cara menuntun itu. Perlu juga kita minta tuntunan, hikmah dari Tuhan. Artinya, Tuhan aku serahkan, bekali aku pengetahuan yang baru untuk menuntun, mendidik, membawa ini kepada Tuhan. Supaya anak ini menjadi anak kesukaan bagiku untuk kemuliaan Tuhan. Yang walaupun kita bawa anak itu dari kecil diboboin, dibacain firman, didongeng Alkitab, ini segala macam. Proses pertumbuhan sesudah dewasa, anak itu bisa nurut. Tapi juga anak itu bisa tidak menurut. Pertanyaannya Bapak Ibu, engkau sebagai anak yang nurut sama orang tua enggak? Anak yang patuh enggak? Anak yang menghormati enggak? Anak yang menyenangkan enggak? Atau sebaliknya, kita sebagai orang tua dan berkata kepada anak A, B, kau harus ikut.
Nomor sepatunya, nomor bajunya kita mesti beliin, mesti ini. Kita dikte, kita monitor selalu. Kemana dia? Dengan siapa dia? Apakah seperti itu kita dalam mendidik anak itu? Mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Apakah kita, saya sebagai orang tua, lalu jemaah, pernah enggak Pak Pendeta menangis tentang kelakuan anak? Pernah? Balik lagi, pernah enggak anakmu menangis tentang kelakuan pendeta? Pernah? Lalu kembali, pernah enggak anakmu menangis karena kelakuan orang tua atau bapak ibu? Atau pernah enggak orang tua menangis karena kelakuan anak? Pernah enggak? Saya jujur, sesudah saya berumah tangga, saya tidak pernah buat orang tuaku menangis. Sesudah saya berumah tangga, saya tidak pernah buat orang tuaku menangis. Sepengetahuanku, kan begitu ya. Sepengetahuanku, karena jauh kan. Tapi kita yang sekarang ini, yang satu rumah, mesti menangis orang tuamu. Engkau dibesarkan. Kalau ternyata engkau tahu, engkau sudah membuat dia menangis, sedih. Orang itu berkata, kalau ku tahu kau seperti ini, tak kubiarkan kau segede gini. Kalau ku tahu kau menyedihkan aku, membuat aku menangis, tak kubiarkan kau segede gini. Tapi adakah anak mengerti dan memahami perasaan orang tua tentang sikap itu? Bertobat yang melakukan itu. Penyerahan anak adalah penyataan komitmen orang tua untuk mendidik anak dalam Tuhan, di dalam takut akan Tuhan dan kasih akan Tuhan. Perhatikan saudaraku, bukan saja ibadah penyerahan anak ini, tetapi kita semua orang tua harus berpikir dan mengambil inisiatif dan berkomitmen bahwa saya mesti menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam kasih, dalam karunia Tuhan, supaya apa? Harapanku terhadap anak ini diberkati Tuhan. Apa harapanmu? Menjadi generasi penerus, menjadi generasi penerus diktatormu, menjadi generasi penerus ketidaksetiaan, bukankah? Bukan kan? Generasi penerus iman percayaku. Generasi penerus apa? Harta warisanmu. Enggak kan? Iya juga sih. Begitu ya. Udah ada harta warisanmu. Saudara dalam kasih Tuhan, pemikiran kita harus terbuka bahwa aku harus menyerahkan anakku. Anak kita berapa? Anak saya 2. Wakil gembala berapa anakmu? Benar? Saya ragu. 3? 3. Kayaknya kalau 3 ini 30 ya. Saudara kalau kasih Tuhan, mari kita berpikir bahwa supaya apa? Harapan itu diberkati Tuhan. Sebab dalam proses, dalam mendidik anak ini pun kita sudah meneteskan air mata dalam mencari duit, uang sekolah. Kita udah susah untuk menyekolahkan dia, jemput. Saya ingat dulu saya antar Yohana itu dari SMA dia, SMA 58 itu. Saya berangkat pulang, saya antar dulu setiap pagi. Saya antar dia, baru saya ke kantor. Dari situ saya ke kantor. Tiap pagi kadang saya jemput, Pak jemput. Saya kan termasuk juga papa yang nurut ini. Pak jemput aku, siap. Kan gitu, siap segi. Sampai sekarang juga gitu ya. Saya menjadi papa penurut bagi dia. Tapi nggak tahu dia jadi penurut nggak bagi saya. Dia yang tahu itu. Yang mau sampaikan begini. Mari kita berdoa dan serius supaya anak kita itu menjadi anak kesukaan bagi Tuhan dan bagiku. Anak itu sesudah dia berkeluarga, anak masih anak enggak? Masih anak enggak?
Berarti tidak ada hubungan putus hubungan itu dikala dia masih kecil, dikala dewasa, sudah berumah tangga, dia tetap posisi sebagai anak. Kalaupun dia sudah menjadi suami orang lain atau istri orang lain, itu adalah status sebagai anak kita. Berarti kita sebagai orang tua tidak pernah berhenti untuk berharap dan mendoakan dan menyerahkannya kepada Tuhan, supaya tangan Tuhan memberkati dia. Ini yang tidak dimengerti oleh anak. Seakan-akan sudah putus hubungan kalau anak itu sudah kerja, kalau anak itu sudah berkeluarga, putus, sudah berkurang cinta kasihnya. Aku kan udah punya istri, cinta kasihku sudah berkurang. Nggak bisa, cinta kasihmu nggak bisa dikurangi. Bertambah-tambahlah cinta kasihmu. Cinta yang ada pada kita ditambahkan Tuhan kepada orang tua, kepada anak, kepada istri,